Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang ada di rumah, ketemu lagi sama kita di program podcast Ramadan bersama SMK PGRI 2 Sumedang. Tetap semangat walau jam-jam terakhir dekat ke buka puasa nih. Mohon doanya semoga kita dapat terus berkarya untuk kemajuan SMK PGRI 2 Sumedang khususnya dan umumnya bagi masyarakat yang mungkin membutuhkan informasinya akan kita bahas bareng-bareng. Saya Efrian Dewi Arofatu Rijal dan rekan saya Reisa Deliani, selama beberapa waktu ke depan kita akan menemani kalian di bulan puasa yang penuh berkah ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. dan follow juga Instagram kita @smkpgr2_smd. Akun TikTok kita @smkpgri2 Sumedang. Episode keempat ini kita masih spesial nih bersama guru PAI paling ganteng nih. Pasti deh semua warga PGRI 2 sudah kenal sama narasumber kita kali ini. Ya siapa lagi kalau bukan Pak Teddy Komara SPDI. Selamat datang Pak. Alhamdulillah bisa bertemu lagi bersama Bapak di episode keempat kali ini. Bagaimana kegiatan Ramadan kelas 10 Pak? Alhamdulillah untuk kegiatan Ramadan kelas 10 walaupun cuma baru satu hari berjalan cukup lancar, tapi mudah-mudahan kesananya tambah lancar lagi. Ini menjadi peluang yang bagus, kesempatan yang bagus untuk kelas 1 untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang agama khususnya. Hari ini materi apa yang akan Bapak sampaikan? Untuk kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang tanggung jawab hidup kita ya. Subhanallah, materinya menarik sekali Pak. Ya, ini mungkin cukup menarik ya, cukup untuk lebih digali lagi untuk kita semua supaya kita bisa menjadi orang yang bertanggung jawab kepada hidup kita, kepada sesama kita, kepada manusia, orang tua dan sebagainya. Terutama kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita persilakan untuk memberikan materinya. Baik, terima kasih ya pada Efrian dan Raisa. Ya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di kesempatan kali ini. Ya. Bertemu lagi dengan Bapak. Kali ini Bapak akan membahas bagaimana cara kita mempertanggungjawabkan hidup kita di alam dunia ini. Sebelum Bapak membahas, Bapak akan bercerita sedikit. Ini akan ngadongengnya, ngadongeng bahasa Sunda, bahasa Jerman ngadongeng heula, itu bahasa Indonesianya kita akan bercerita dulu. Ada seorang kakek-kakek, itu umurnya 60 tahun, ditanya oleh seorang wartawan, kakek itu kaya raya. Kakek itu mempunyai harta di mana-mana. Dan kakek itu ternyata terkenal, selebritis lah kalau sekarang mah ya. Itu artis lah, ngetop lah gitu ya. Itu. Dia pasti punya biografi dan sebagainya. Ditanya oleh wartawan tersebut, "Pak, oke, umur kakek sekarang berapa tahun?" Ditanya oleh gitu, dijawab oleh kakek tersebut, "Umur saya baru 7 tahun." Baru 7 tahun, padahal dia sudah 60 tahun. Heran, tidak kepalang ya. Wartawan tersebut mendengar jawaban kakek tersebut. Dia mengaku umurnya baru 7 tahun. Pasti kalian juga heran kan? Heran. Ya, itu. Nah, pertanyaan yang kedua dari wartawan tersebut, anak kakek ada berapa? Jawab kakek tersebut, "Anak saya cuma ada 1. Heran lagi wartawan karena tahu anak kakek tersebut bukan 1, bahkan lebih dari 1, nggak tahu, bahkan lebih dari 3 itu anaknya. Tapi yang diakui cuma 1. Makin heran, kenapa nih kakek ini berbohong? Ya, gitu. Lalu bertanya lagi wartawan tersebut, ya pertanyaan yang ketiganya, harta kakek ada berapa? Jumlah harta kakek ada berapa?
Jawab kakek tersebut, harta kakek cuma 5 juta. Padahal hartanya banyak. Ada mobil, ada apartemen, ada gedung ya. Ada rumah di mana-mana, uangnya di setiap bank bahkan mencapai miliaran, triliunan. Cuma mengakui hartanya 5 juta. Jelas protes kan? Ya, pasti protes. Protes. Ya, wartawan tersebut protes kepada kakeknya. Kek, jangan berbohong, kata wartawan tersebut. Ya. Jangan berbohong. Kakek punya biografi, ya. Kakek punya identitas diri kakek. Semuanya sudah tahu. Umur kakek bukan 7 tahun, ya. Terus anak kakek bukan 1, ya. Terus harta kakek bukan 5 juta, banyak. Jangan berbohong. Jawab kakek tersebut pada wartawannya, betul sekali. Betul sekali. Mohon maaf saya berbohong, tapi betul saya tidak memutarbalikkan fakta, tapi ini yang sebenarnya yang terjadi dalam hidup saya. Jawab kakek tersebut. Tadi pertanyaannya yang pertama, ya, usia saya yaitu 7 tahun. Betul. Usia saya 60 tahun, tapi saya 7 tahun. Karena sebab selama 60 tahun, 7 tahun usia saya yang dipergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma 7 tahun usia saya dipergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisanya untuk melakukan maksiat dan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 7 tahun usia saya yang dihitung oleh saya yang akan menyelamatkan saya di yaumil akhir. Ya. Gak apa-apa ya bahasanya balepotan ya, yang campur sari lah dengan bahasa Sunda, bahasa Jerman dan lain sebagainya. Ya, itu mohon maaf. Nah, yang kedua, ya, betul sekali. Nah, pada wartawan tersebut si kakek berbicara, ya, anak saya banyak, anak saya ada 5, tapi cuma anak saya yang satu-satunya yang berbakti kepada orang tua, anak saya yang satu-satunya yang bisa membahagiakan orang tua, menyelamatkan orang tua nanti di yaumil akhir. Anak saya yang satu-satunya yang akan menyelamatkan saya dari panasnya api neraka. Yang keempatnya, sisanya yang 4 itu akan menenggelamkan saya di panasnya api neraka. Jadi cuma satu-satunya yang setiap saat, setiap bada sholat mendoakan saya. Hanya satu-satunya yang berbakti kepada orang tua. Yang 4 itu yang akan menyelakakan saya, yang menjerumuskan saya, memasukkan saya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma 1 anak saya. Yang ketiga, kata kakek tersebut, betul sekali pertanyaannya tadi, harta saya banyak. Harta saya bahkan triliunan, aset di mana-mana, mobil di mana-mana. Ya, betul sekali. Banyak sekali harta saya. Tapi cuma 5 juta harta saya yang pakai sodako, yang pakai berimpak, yang pakai zakat, yang dipakai untuk melaksanakan ibadah karena lillahi ta'ala. Sisanya habis dipakai untuk bersia-sia atau berpoya-poya. Sisanya akan diperebutkan oleh anak dan menantu atau cucu saya. Nah, yang bekal 5 juta itu akan diperoleh yang menyelamatkan saya tabungan untuk akhirat nanti. 5 juta itu akan saya gunakan nanti untuk bekal di akhirat. Karena dipakai untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, apalagi sebagai pelajar, siswa, mari kita bertanggung jawab kepada hidup kita. Setiap langkah kita, setiap tindak laku kita, kalau perintah Allah kita laksanakan, kalau larangan Allah kita jauhi. Semoga kita semuanya bisa mempertanggungjawabkan semua amal hidup kita sehingga di akhirat kita mendapatkan kebahagiaan. Amin. Subhanallah, ternyata materi yang Bapak sampaikan bagus sekali. Pak, Risa mau nanya. Katanya selama hidup kita akan dipertanggungjawabkan ya Pak. Terus gimana itu? Ya, betul sekali, bagus pertanyaannya tadi. Hidup kita ini akan dipertanggungjawabkan nanti. Ya, di akhirat hidup kita ini akan dipertanggungjawabkan. Mau melakukan apa, baik dan benarnya itu akan semuanya dipertanggungjawabkan. Karena
hidup kita didampingi oleh dua malaikat yang mengawasi kita 24 jam. Siapa malaikat itu? Raqib dan Sama Atid. Atid. Itu ya, diawasi terus-terus, dicatat amal baik tanpa hentinya. Kalau kita melakukan maksiat, dicatat kemaksiatannya. Kebaikan, dicatat kebaikannya. Itu. Semuanya akan dicatat. Nah, dipertanggungjawabkan. Nah, Nabi di sini menegaskan, ya, memberitahukan kepada kita, Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepada kita semuanya dalam hadisnya, lan tazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in hisolin. Ya. Jadi 4 perkara yang akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil akhir, tidak akan beranjak telapak kaki kita nanti di yaumil akhir sebelum kita mempertanggungjawabkan 4 perkara tersebut. Apa 4 perkara tersebut? Yang pertama, ana umrihi bima abnahu, yaitu umur kita akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Untuk apa? Bagaimana digunakan untuk apa umur kita? Kebaikan atau kemaksiatan. Itu yang akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil akhir. Umur kita semuanya akan dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kata Nabi, wan sababihi maja amilat, yaitu masa muda kita. Masa muda kita akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Digunakan untuk maksiat, untuk sia-sia, atau untuk berpoya-poya. Ini masa muda kita akan semuanya akan dipertanggungjawabkan. Khususnya nih kalian ya sebagai siswa yang masih muda, Bapak juga yang masih muda, alhamdulillah ya, baru 17 tahun gitu. Baru 17 tahun masih muda, ini akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil akhir. Ya. Usia kita mau dipertanggungjawabkan. Digunakannya untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah, membantu orang lain, atau hanya untuk sia-sia saja, berpoya-poya saja, untuk main-main saja. Ini akan bertanggungjawabkan. Ada satu kisah yang namanya Malik bin Dinar. Ya, Malik bin Dinar ini orangnya luar biasa kaya. Dia tampan, ya tidak jauh berbeda lah dengan bapak lah gitu. Ya, orangnya tampan gitu ya. Ya kaya, selebriti lah ya. Kasarnya ke selebriti ya. Suatu saat mengadakan pesta, pada malam hari mengadakan pesta. Datanglah seorang pengemis ya ke rumah Malik bin Dinar tersebut ya. Namanya juga sudah Malik bin Dinar ya, itu raja bin uang gitu ya, jadi sudah kaya raya itu. Datanglah ke rumahnya itu, menanyakan kepada penjaga di sana ya, ada apa ini sih? Ini ada lagi pesta. Siapa yang mengadakan pesta? Malik bin Dinar. Oh begitu ya, dia hamba atau orang merdeka? Kata penjaga itu dengan tegas, ya dia orang merdeka. Ya, sampaikan kepada Malik bin Dinar, kalau dia hamba tidak akan melaksanakan perbuatan yang sia-sia seperti ini. Kalau dia orang yang merdeka, dia akan bebas melaksanakan kemaksiatan, bebas melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Malamnya dia Malik bin Dinar itu disampaikan kepada Malik bin Dinar, sudah beres acara tersebut, dia kembali tidur, dia lalu kemudian bermimpi, dia dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang Malik bin Dinar ditulis dalam buku sejarah menjadi ahli sufi yang hebat dan diakui itu. Nah, masa muda kita gunakan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian sebagai siswa, ayo belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan semangat, tuntut ilmu dengan semangat sehingga kalian bisa meraih masa depan kalian. Mau jadi apapun kalian, mau dokter, TNI, polisi, dan apapun cita-cita kalian yang kalian nanti akan raih, silakan. Tapi dengan catatan, ya, apapun profesi kalian, tujuan hidup kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat, dan mudah-mudahan kita terhindar dari panasnya api neraka gitu. Dapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga yaitu ilmu yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat nanti. Yang ketiga, ilmu ini akan dipertanggungjawabkan. Ilmu ini digunakan untuk apa? Untuk berbuat maksiat, untuk membodohi orang, atau untuk kemaslahatan bagi semua orang. Nah, ini ilmu yang akan dipertanggungjawabkan. Makanya kalian lagi menuntut ilmu nih, niatan ya. Kalian datang ke sekolah, niatan bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mau berangkat ke sekolah, saya mau menuntut ilmu lillahi ta'ala.
pamit kepada orang tua, minta izin kepada orang tua, mohon didoakan, "Mah, Pak, saya ingin ke sekolah, tolong doakan saya ya, mudah-mudahan saya mempunyai ilmu yang manfaat, dapat ilmu yang manfaat." Lalu berangkat. Assalamualaikum, ucapkan. Dengan kaki kanan langkahkan terlebih dahulu, ucapan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Berangkat. Insyaallah kalau kalian menuntut ilmu, nanti misalkan kalian ada kecelakaan, naudzubillah, kalian meninggal dunia, kalian mati dalam keadaan syahid, ya. Karena kalian waktu berangkatnya yaitu lillah ta'ala. Gitu. Jadi silakan kalian ini tuntutlah ilmu dengan semangat, ya, dengan luar biasa untuk kemajuan diri kalian sendiri. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, yaitu tentang harta, ya. Tentang harta, ya. Harta, kekayaan, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, ya, uang kita, aset kita, rumah kita, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya yang akan dipertanggungjawabkan, kata Nabi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama umur kita, yang kedua yaitu masa muda kita, yang ketiga yaitu ilmu yang kita miliki, yang keempat yaitu tentang harta kita yang kita miliki, itu yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nanti mudah-mudahan kita bisa mempertanggungjawabkan baik umur, ya, baik masa muda, baik ilmu, baik harta, sehingga kita yang tadi tercapai tujuan hidup kita, yaitu bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan terhindar dari panasnya api neraka. Nah, itu ya. Nah, Efren juga mau tanya, kalau kita yang masih muda mempertanggungjawabkan usia, masa muda, ilmu, dan harta bagaimana, Pak? Ya, ini pertanyaan yang bagus, caranya mempertanggungjawabkan, ya, ilmu dan harta itu. Seperti yang tadi Bapak bicarakan tadi, ya, mempertanggungjawabkan usia, mempertanggungjawabkan masa muda, ilmu, dan harta ini untuk porsi kalian, gitu ya, untuk porsi kalian sebagai pelajar, yaitu gunakan kesempatan yang ada, ya, kesempatan yang kalian miliki, baik usia kalian, nyawa, ya, kalian dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari hal-hal yang mengandung dosa, hindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa mencelakakan kalian semua, ya. Apalagi dalam bulan Ramadan ini kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasanya yang giat, ya, jangan pernah bolong gitu, jangan sampai berangkat ke sekolah mampir ke warung nasi padang gitu ya. Jangan seperti itu, ya. Tapi gunakan waktu kita apalagi dalam bulan Ramadan, ayo berpuasanya dengan sebaik-baiknya gitu. Berbanyak tahajud, berbanyak baca Al-Qur'an, berbanyak berbuat amal dan soleh dan lain sebagainya itu. Terus dalam menuntut ilmunya juga yang semangat, ya. Masa muda kalian gunakan dengan sebaik mungkin, ya. Dalam masa muda raih apa yang kalian impikan, lalui prosesnya, belajar dengan baik, belajar dengan tekun, sehingga nanti kalian di akhir penghujungnya kalian mendapatkan cita-cita kalian, ya, mendapatkan kebahagiaan gitu. Dan harta kalian gunakan sebaik mungkin untuk menunjang masa depan kalian yang cerah. Orang tua kalian membiayai kalian, memberikan uang dan lain sebagainya, gunakan, ya, uangnya, fasilitas yang kita dapat dari orang tua untuk melaksanakan misalkan pembelajaran dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena belajar kita diniatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu, ya. Jadi semuanya apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan, baik usia, baik masa muda, baik menuntut ilmu pengetahuannya, dan baik hartanya, tentang kekayaannya yang kita miliki, kita pergunakan untuk meraih kebahagiaan kita di masa yang akan datang gitu. Dan itu, ya. Jadi dari sekarang silakan kalau misalkan kalian belum punya tujuan hidup kalian sudah harus punya tujuan, yaitu ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat, ingin terhindar dari
panasnya api neraka. Makanya itu kan doa sapu jagat itu sering dibacakan setiap sholat, setiap hal apapun. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratil hasanah wa qina adzabannar. Yang Raisa simak barusan, barusan orang yang bertanggung jawab akan memperoleh kebahagiaan sebab ia menunaikan kewajibannya dengan baik. Kebahagiaan tersebut dapat dirasakan oleh dirinya sendiri ataupun oleh orang banyak. Sebaliknya, orang yang tidak bertanggung jawab akan menghadapi kesulitan sebab ia tidak melaksanakan kewajiban dengan baik dan tentunya tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita di ujung acara. Pak Teddy, mungkin ada pesan Pak Teddy buat teman-teman di rumah? Untuk teman-teman di rumah, khususnya untuk siswa-siswi SMK PGRI 2 Sumedang, mari kita jaga perilaku kita, baik kepada manusia, baik kepada orang tua, teman dan lain sebagainya, ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Ayo kita tingkatkan ibadah kita, tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang baik. Kalau kita baik kepada Allah, baik kepada sesama, insya Allah kita akan mendapatkan husnul khotimah, mendapatkan kebaikan yang insya Allah nanti itu meningkatkan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Wah, luar biasa sekali. Teman-teman, kita pamit undur diri. Semoga puasanya penuh berkah dan tetap disehatkan ya. Apabila terdapat kekurangan dan tidak nyaman, mohon maaf ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Epian Dwi Arobatur Rijal dan rekan saya Raisa Deliani pamit. undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.